Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, NIM 19045113. Baiklah, saya akan menyajikan materi yang telah saya buat, yaitu tentang region negara-negara Kaukasus. Kaukasus adalah sebuah negara di kawasan Laut Hitam dan Laut Kaspia yang terbentuk pegunungan Kaukasus, dan daerah-daerah tersebut yang adalah terdiri dari daerah rendah lainnya. Kaukasus kadang dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah. Puncak tertinggi di kawasan Kaukasus adalah Gunung Elbrus, yang juga dianggap sebagai gunung tertinggi di Eropa. Wilayah yang terletak di perbatasan Eropa dan Asia terletak di Laut Hitam dan Laut Kaspia yang diduduki oleh Rusia, Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Definisi yang kurang umum termasuk juga bagian barat Laut Iran dan Laut Turki. Ini adalah rumah bagi pegunungan Kaukasus, yang termasuk pegunungan Kaukasus yang lebih besar, yang bertindak sebagai penghalang alami yang memisahkan Eropa Timur dan Asia Barat. Yang terakhir termasuk daerah Transkaukasia, daratan tinggi Armenia dan Anatolia. Gunung tertinggi di Eropa adalah Gunung Elbrus di ketinggian 5.642 meter atau setara 18.510 kaki, terletak di bagian barat pegunungan Kriter Kaukasus. Wilayah Kaukasus dipisahkan menjadi bagian utara dan selatan. Kaukasus Utara atau Ciskaukasus dan Transkaukasus atau Kaukasus Selatan. Masing-masing pegunungan Kaukasus memiliki lebih besar di utara, berada di Federasi Rusia, sementara pegunungan Kaukasus kecil di selatan ditempati oleh beberapa negara merdeka, yaitu Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Republik Artsakh yang diakui sebagian. Dan kita lihat di bentang alamnya atau alamnya, topografi di Kaukasus ini dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, langkah Kaukasus Utara, tepi kanan Sungai Kuma di sebelah timur, lembah Sungai Terek dan hilir Sungai Don di barat, lembah Sungai Kuban bagian timur memiliki sedikit curah hujan, tanah nomaden, dan bagian barat adalah sabuk tanah hitam dengan banyak hujan dan merupakan daerah sereal. 2. Kaukasus besar, wilayah pegunungan yang membentang dari barat laut ke tenggara pusat kota. 3. Dataran rendah Zakafukas dibagi oleh pegunungan Selami, terbagi menjadi daratan rendah Kolkhida atau Kolkis di lembah Sungai Rioni yang mengalir ke Laut Hitam. 4. Semenanjung Absheron memiliki curah hujan tahunan 200 mm atau kurang, dan paling selatannya pegunungan Kaukasus kecil atau puncak tertinggi adalah Gunung Kapiji yang tingginya 3.904 meter di timur Nakhchivan dan dataran tinggi Armenia. Terdiri sejarah Kaukasus ini. Terjadinya sejarah Kaukasus ini, yang pertama, Kaukasus Utara adalah Kimelian kuno atau Sabit, Han, Alain, Hazar, Kipcha atau Peceng atau Kuman. Mereka saling menyerbu Zakafukas dan meninggalkan jejak budaya
dan sifat rasial. Ditaklukkan oleh Kekaisaran Mongolia pada abad ke-13 dan dibangun oleh Batu cucu Genghis Khan, Kipchak Khan, lalu Klim Khan. Astrakhan ditempatkan di bawah kendali Leter. Petani Rusia pindah Kossak membentuk sebuah kelompok dan secara bertahap dimasukkan ke dalam wilayah Rusia pada abad 19 dan 18. Dan pasukan sekutu Skid atau orang-orang Yunani telah lama berimigrasi di Georgia Barat, dan dia di bawah pengaruh pada abad zaman 6 Masehi. Kerajaan Kolkis didirikan. Armenia memiliki kerajaan Erban atau Orontes di bawah kedaulatan Achaemenid dan Alexander Agung. Pada abad 18, Georgia dibagi menjadi 5 kerajaan dan wilayah, dan Armenia bersama Azerbaijan dibagi menjadi banyak wilayah Khan dan Malik. Pada akhir abad ke-18, ia ditaklukkan oleh dinasti Qajar Iran, atau bisa dibilang orang yang menjadi pelopornya Seiichi Kitagawa. Menurut penduduk dan bahasa pada negara-negara region Kaukasus adalah penduduk bahasanya mencerminkan sejarah yang rumit. Komposisi penduduk di wilayah ini kompleks tetapi dibagi menjadi beberapa tiga bagian, dan bagian di atas bahasa Kaukasia, bahasa Indo atau Eropa, dan bahasa Altai. Bahasa Kaukasia diperkirakan bahwa kelompok etnis yang menggunakan bahasa miliknya adalah masyarakat adat di wilayah ini, dan sekali lagi tersebar di luas Timur Tengah. Bahasa Kaukasia selanjutnya dibagi menjadi kelompok bahasa Abkhaz Adige, kelompok bahasa Nav Dagestan, dan kelompok bahasa Kartberg, atau masing-masing juga disebut bahasa Kaukasia Barat, Timur, dan Selatan. Pengguna bahasa Indo-Eropa orang Armenia sekitar 415 juta penduduk, Osset sekitar 542.000 penduduk, Ukraina sekitar 300.000 penduduk, Kurdi sekitar orangnya 116.000 penduduk, Tati sekitar 22.000 penduduk, dan lain-lain. Yang paling umum dalam kelompok ini adalah Rusia dan di Kaukasus Utara. 3. Orang-orang Turki yang berbicara bahasa Altai juga merupakan kelompok penting, termasuk pada kaum Kumiku yang berjumlah 228.000 penduduk, dan Nogai yang berjumlah 60.000 penduduk, Karachay berjumlah 130.000 penduduk, dan Barkar yang berjumlah 66.000 penduduk. Kita teruskan. Dan pada budaya dan hidup pakaiannya, yaitu kostum tradisional Kaukasus berbeda panjang, warna, dekorasi, tetapi potongannya sama. Pakaian pria yang paling khas, Cherkesta, memiliki lipatan di bagian pinggang. Biasanya mantel tanpa kerah, topi bulu tanpa batas atau papaha istilahnya, masih banyak digunakan saat ini. Wanita seperti Georgia, Kabarda, Cherkess, Osset, dan lain-lain sangat cocok untuk tubuh dan rok longgar. Namun saat ini hanya wanita lebih tua yang menggunakan pakaian tradisional tersebut. Dan dari segi makanan, roti Kaukasia yang dijual di sebagian besar toko-toko dikelola pemerintah saat ini adalah roti fermentasi
tetapi awalnya itu adalah roti semi fermentasi jenis naan, keju asin yang terbuat dari susu kambing dan domba, serta sayuran hijau yang dimakan mentah saat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kentang dan tomat sepertinya diperlukan untuk kehidupan masyarakat tersebut. Ada sedikit makanan daging babi di luar Georgia. Azerbaijan makan berbagai pilaf. Berbagai saus dikembangkan dalam masakan Georgia dan Torma, yang dikenal dengan masakan Armenia. Dan tempat tinggal. Tempat tinggal mereka berlawanan dengan kenyataan bahwa rumah-rumah modern seragam dalam hal bahan dan gaya. Rumah-rumah pribadi tradisional telah menunjukkan perbedaan regional yang signifikan. Di Georgia Timur, Armenia, dan Azerbaijan adalah rumah satu lantai dengan atap pseudo berkubah, masing-masing disebut darbazi, gihatun, dan karadam. Dataran tinggi Dagestan, pegunungan Georgia, dan rumah-rumah pribadi Ossetia memiliki menara batu berlapis yang kokoh yang berfungsi baik sebagai gudang dan tempat berlindung. Ya, yang terakhir tentang masyarakatnya. Masyarakatnya tidak ada masyarakat yang unik di Kaukasus. Beberapa dari mereka melampaui batas wilayah, meskipun penyebaran bahasa Rusia itu menjadi bahasa umum antara kelompok etnis yang berbeda. Menempati status bahasa Turki dan Persia, karena itu Rusianisasi masyarakat di sana belum banyak berkembang, dan Zakaukas memiliki kecenderungan nasional yang kuat. Di Kaukasus Utara, Tarika aktivitas cult Islam yang disebut menjadi aktif. Di gereja-gereja Kristen di Georgia dan Armenia, ibadah tidak hanya untuk orang tua tetapi juga untuk orang-orang muda, terutama wanita, sangat menonjol. Namun status perempuan untuk umumnya rendah meskipun ada kemajuan sosial yang signifikan. Dan bahkan sampai hari ini mereka lebih suka tinggal di rumah daripada bekerja setelah menikah. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf atas ada keliruan dan kejanggalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.